Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian, penurunan, dan pemeliharaan Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Afra Nafisa. Nama teman saya Nur Dina Rahmatika. Pembahasan pertama, pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan para penutup Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Secara keseluruhan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan pada hati Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang membacanya dianggap bernilai ibadah meskipun tanpa niat, yang berfungsi sebagai mukjizat meskipun dengan satu Al-Quran, dan yang disampaikan secara mutawatir yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maksud dari membaca bernilai ibadah adalah jika kita membaca Al-Quran meskipun satu ayat, kita akan mendapatkan pahala. Bayangkan saja, jika kita membaca ayat Al-Quran berkali-kali lipat, maka pahala yang kita dapat juga akan berkali-kali lipat. Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Allah telah menjaga Al-Quran yang agung dari upaya merubah, menambah, mengurangi, ataupun menggantikannya. Oleh karena itu, selama berabad-abad telah berlangsung, namun tidak ada satupun musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya, menambah, mengurangi, ataupun menggantikannya. Karena Allah pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipu dayanya. Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Al-Quran bersifat mutawatir, maksudnya secara berurut-urut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Adapun lamanya waktu yang habis hingga Al-Quran tuntas diwahyukan adalah 22 tahun, 2 bulan, ditambah 22 hari. Nama-nama lain Al-Quran. Berikut sebagian dari nama-nama lain Al-Quran. Al-Furqan, artinya pembeda antara hak dan yang batil. Al-Burhan, artinya bukti yang menunjukkan kebenaran. Al-Kitab, artinya tulisan. Al-Huda, artinya petunjuk. Az-Zikri, artinya pemberi peringatan. Al-Mau'idhah, artinya pelajaran atau nasihat. Asy-Syifa, artinya obat atau penyembuh. Ar-Rahmat, artinya karunia. Al-Bayan, artinya penerang. Al-Kalam, artinya ucapan atau firman. Tiap-tiap surat Al-Quran mempunyai nama sendiri-sendiri. Pemberian surat Al-Quran berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, berdasarkan ayat yang terdapat pada awal surat. Contohnya surat Al-Waqiah. Yang kedua, berdasarkan kisah yang terdapat dalam surat. Contohnya surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang sapi betina. Surat Ali Imran yang menceritakan tentang keluarga Imran. Proses penurunan Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad, ada 3 proses penurunan Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Sama al-Dudnya pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur pada masa kerasulan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Sama ad-Dunya selama 20 atau 23 kali setiap malam Lailatul Qadar. Pada setiap malam Lailatul Qadar tersebut, Allah menurunkan Al-Quran untuk stok selama 1 tahun yang diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap pada waktu yang berbeda.
Pembahasan yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Pemeliharaan Al-Quran sendiri terdapat dua masa, yakni pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama, pemeliharaan Al-Quran dalam dada. Pemeliharaan ini sering juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafalkannya dalam hati. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dalam tulisan. Maksudnya, Rasul mengangkat sahabat untuk menuliskan Al-Quran di pelepah kurma, batu-batuan, dan lain-lain. Tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga dalam tulisan. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Tragedi berdarah di peperangan Yamamah yang menggugurkan 70 orang sahabat hafiz Quran dicermati secara kritis oleh Umar bin Khattab, sehingga muncullah ide dari beliau dengan mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Rasulullah SAW. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ketika perang Armenia dan Azerbaijan menemukan banyak perbedaan dalam membaca Al-Quran. Masing-masing mempertahankan bacaan, serta menentang setiap bacaan yang tidak berasal dari gurunya. Melihat keadaan yang memprihatinkan, Hudzaifah segera melaporkan kepada Khalifah Utsman tentang sesuatu yang dilihatnya. Utsman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan, serta menjaga Quran dari perubahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis di masa Utsman inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai pada masa sekarang. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.